Nestle adalah sebuah perusahaan makanan dan minuman yang bermarkas di Vevey, Switzerland dan berupa perusahaan makanan terbesar di dunia menurut pemasukan sejak 2014 dari sisi pemasukan total. Nestle adalah perusahaan ke-64 terbesar menurut Fortune Global 500 dan ke-50 terbesar menurut Forbes Global 2000 dengan pemasukan sebesar 93 miliar US dollar. Nestle memiliki banyak sekali produk melalui inovasi dan pemulihan perusahaan lain, dari makanan bayi, makanan medis, air botol, sereal, kopi, teh, es krim, produk susu, makanan beku, makanan binatang, dan makanan ringan. Banyak brand terkenal seperti KitKat dan Nescafe berupa milik Nescafe dengan 447 pabrik, 339.000 karyawan, dan 189 negara. Nestle memiliki jari di setiap sisi dunia. Perusahaan ini dimulai pada tahun 1866 oleh Carles Page dan George Page dengan nama Anglo-Swiss Cottage Milk Company di Cham, Switzerland. Nama Nestle datang dari Henry Nestle yang pada 1876 menciptakan makanan bayi terbuat dari susu dengan bantuan Daniel Peter. Di tahun 1875, Nestle berganti nama menjadi Société Henry Nestle saat Henry pensiun. Mulai abad ke-20 hingga sekarang abad ke-21, Nestle melakukan banyak sekali merger. Puluhan perusahaan kecil dan besar menjadi bagian dari Nestle. Ini adalah kunci dari sukses Nestle. Seperti banyak bisnis lainnya, Nestle telah melalui banyak sekali kontroversi, dari pemakaian kerja paksa anak-anak, kegagalan kualitas kontrol, dan pemasaran yang mereka pakai. Di Afrika, Nestle ingin menyebarkan produk mereka dengan melanggar moral. Salah satu dari bentuk ini adalah saat mereka memasarkan dan menjual susu bayi artifisial sebagai alternatif superior dibandingkan susu ASI seorang ibu. Ini menyebabkan banyak sekali ibu-ibu di negara-negara miskin dan kurang beredukasi ini untuk membeli susu dari Nestle. Sebab mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membuat susu artifisial setiap kali anak mereka lapar. Mereka mendilusi susu bayi yang mereka miliki dengan air supaya dapat berlangsung untuk lebih lama. Karena itu, ada banyak sekali anak-anak yang tumbuh dengan nutrisi yang sangat kurang karena mereka bukan hanya meminum susu yang inferior, tetapi susu inferior dalam kuantitas yang jauh lebih kecil. Namun ada tuduhan yang lebih berat lagi terhadap Nestle. Menurut International Baby Foods Action Network atau IFAN, Nestle menjual atau bahkan memberi secara gratis suplemen ke ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui melalui rumah sakit yang berupa aksi ilegal. Suplemen ini mengganggu produksi air susu ibu, memaksa ibu-ibu untuk membeli pengganti susu Nestle sehingga anak mereka tidak mati kelaparan saat mereka keluar dari rumah sakit. Selain itu, mereka juga melakukan pemasaran melalui bantuan kemanusiaan gratis, di mana mereka memberi tulisan seperti hadiah dari Uni Eropa untuk memberi ilusi bahwa aksi Nestle diberi setujuan oleh Uni Eropa. Aksi ini ilegal. Selain itu, mereka juga seringkali mengirim produk-produk ini dalam bahasa Inggris melainkan bahasa lokal, di mana mayoritas dari populasi tidak bisa membaca instruksi dan peringatan yang ada di kotak-kotak susu tersebut. Analisis penggal anggaran Nestle dalam memasarkan dan menjual susu bayi buatan sebagai alternatif superior dibandingkan ASI di Afrika dapat dilakukan melalui beberapa perspektif teori etika, termasuk deontologi, utilitarianisme, etika kebajikan, dan etika keadilan. Yang pertama adalah deontologi. Deontologi menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal. Tindakan Nestle dapat dianggap melanggar kewajiban moral untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konsumen memahami risiko dan manfaat yang sebenarnya dari produk yang mereka beli. Kejujuran, mereka menyebarkan informasi bahwa susu formula bayi lebih baik daripada ASI, tanpa bukti ilmiah yang kuat melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Ini berarti Nestle gagal memenuhi kewajiban moral untuk tidak menyesatkan konsumen. Yang kedua, utilitarianisme.
Dari perspektif utilitarian ini, tindakan ini dinilai berdasarkan hasil akhirnya. Jika pemasaran Nestle menyebabkan lebih banyak bayi mengalami malnutrisi atau masalah kesehatan karena para ibu beralih dari ASI ke susu formula tanpa mengetahui resikonya, maka tindakan tersebut menghasilkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Utilitarianisme ini berfokus pada memaksimalkan kesejahteraan. Dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan, Nestle mungkin telah menyebabkan penurunan kesejahteraan kesehatan bayi dan meningkatkan biaya kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah etika kebajikan. Etika kebajikan menekankan pada pengembangan karakter dan tindakan yang mencerminkan kebajikan, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Dalam kasus ini, pemasaran Nestle tidak mencerminkan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan bayi dan ibu di Afrika, yang menunjukkan kekurangan dalam kebajikan, seperti empati dan tanggung jawab sosial. Memasarkan susu formula sebagai pilihan superior menciptakan norma yang tidak sehat dan menurunkan nilai kebajikan masyarakat, terutama di daerah dengan akses terbatas ke air bersih dan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang terakhir adalah etika keadilan. Menurut teori ini, sumber daya dan risiko harus didistribusikan secara adil. Nestle mengabaikan konteks sosial dan ekonomi ibu-ibu di Afrika yang mungkin tidak memiliki akses ke air bersih untuk mencampurkan susu formula dengan aman. Ini menciptakan ketidakadilan karena risiko kesehatan yang lebih tinggi dialami oleh kelompok yang lebih rentan. Eksploitasi. Dengan menggunakan kebutuhan dasar seperti makanan bayi untuk keuntungan komersial tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan dapat dilihat sebagai tindakan eksploitatif terhadap populasi rentan. Nah, dari sisi perspektif individu dapat diberikan argumen pro dan kontra terhadap aksi Nestle. Dimulai dengan pro, yang pertama yaitu dari sisi masyarakat sipil. Jadi menjual susu pengganti itu bukanlah hal yang buruk. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu di dunia ini itu tidak bisa dan juga tidak dapat memproduksi susu ASI dengan jumlah yang cukup, karena seringkali diperlukan alternatif seperti susu pengganti yang walaupun tidak seefektif susu ASI tapi dapat dipakai sebagai substitusi. Nah, yang kedua yaitu dari sisi pemegang saham. Nah, ini juga masuk akal. Mengapa? Karena di semua bisnis itu akan selalu akan berekspansi, dan saat pasar utama yaitu Nestle itu cenderung di bagian benua Eropa dan Amerika. Dan sudah terlalu itu, makanya solusinya yaitu adalah ekspansi bagian lain dengan naiknya profit ini dan juga brand awareness. Oleh karena ekspansi ini sehingga nilai saham akan naik. Kemudian dari sisi karyawan, ekspansi ini itu dapat meningkatkan kebutuhan untuk pekerja administrasi dan buruh. Dan hal ini itu dapat meningkatkan lowongan pekerjaan di negara asal dan juga negara-negara Afrika tersebut. Yang keempat yaitu dari sisi pemerintah. Nah, pemerintah yang mendapatkan devisa lebih banyak. Sisi kelima yaitu dari sisi pemasokan, karena Nestle itu merupakan barang yang berekspansi sehingga mereka ini perlu mengisi kenaikan demand dan juga menjual lebih banyak barang dari barang mereka sehingga bisa meningkatkan pasar mereka. Nah, namun dari kasus ini banyak sisi hal negatif yang jauh lebih besar daripada sisi positifnya. Yang pertama yaitu masyarakat itu mendapatkan produk yang dapat merusak tubuh mereka sehingga tidak dapat memproduksi susu ASI. Selain itu, Nestle ini bisa mengklaim bahwa susu itu mengganti yang lebih baik daripada susu ASI ibu, dan juga itu membangun budaya di mana ibu ini tidak memberikan anaknya susu ASI, mereka memberikan susu penggantinya yang inferior. Yang kedua yaitu pemegang saham akan merasakan akhirnya kerugian saat perusahaan ini mengalami kontroversi sehingga boykot seperti Nestle pada tahun 1970, dan nilai saham akan turun secara drastis. Yang ketiga yaitu Nestle harus mengurangi aktivitas mereka di Afrika. Kenapa? Karena karya-karyanya yang mereka rekrut harus mereka pecat. Untuk yang keempat yaitu dari sisi pemerintah, Switzerland dan juga pemerintah lokal akan mendapatkan banyak kritik untuk membiarkan Nestle melakukan sesuatu yang jahat dan juga memberikan dampak yang buruk bagi orang-orang. Juga yang kelima itu dari sisi pemasok, mereka harus mengurangi skala produksi sehingga Nestle itu bisa mengalami boykot. Oke, dari hal tersebut maka dari kesimpulannya tindakan Nestle itu tindakan pemasaran susu Nestle ini sebagai alternatif superior terhadap ASI di Afrika ini dapat dikritik secara etis. Kenapa? Karena berbagai perspektif tindakan tersebut itu tidak hanya menyebarkan dan juga
menyesatkan ya, tapi berpotensi untuk merugikan kesehatan bayi. Tapi juga mencerminkan bahwa kekurangan dalam tanggung jawab moral, juga keadilan juga kebajikan, serta berpotensi meningkatkan ketidakadilan sosial dan juga ekonomi di masyarakat sudah rentan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.